Wanita ini ingin membuktikan langsung di dalam kuburan orang yang sudah mati apakah siksa kubur itu benar-benar nyata. Sementara Adil menunggu di dekat kuburan sendirian. Adil terus menunggu dari siang sampai menuju malam. Saat hari mulai gelap, hewan-hewan melatah mulai muncul ke permukaan. Salah satunya adalah ular. Terlihat ular hitam besar melintas di dekat Adil. Adil yang sedikit mengantuk sangat terkejut, tetapi untungnya ular itu pun hanya melintas saja. Cukup lama Sita merekam dirinya di kuburan itu, tetapi ternyata siksa kubur itu tak kunjung datang. Sementara Sita melihat ada cacing keluar dari celah pipa. Tak menghiraukan itu, Sita kemudian meletakkan kameranya di pojok, lalu menunggu siksaan itu datang. Keesokan harinya, Adil membuka makam Pak Wahyu dan mengeluarkan Sita dari sana. Setelah semalaman di dalam kuburan, ternyata Sita tak kunjung melihat sisa kubur secara langsung. Dan ternyata di kamera juga, siksaan itu tidak ada. Di sini Sita menyimpulkan bahwa siksa kubur itu tidak ada dan agama hanyalah hayalan. Agama hanya membuat orang ketakutan sehingga melakukan aksi di luar nalar seperti membunuh diri yang menyebabkan orang tuanya meninggal sia-sia. Anak dari Pak Husein adalah seorang presenter di salah satu stasiun televisi. Karena Sita baik dan mengurusnya dengan sepenuh hati, maka Pak Husein ingin memberikan sebuah imbalan, yaitu menuruti semua keinginan Sita. Saat itu Sita pun berkata jika ia ingin diundang ke acara televisi karena ada sesuatu hal yang harus ia sampaikan kepada halayak ramai. Singkatnya, Sita pun masuk TV pada sebuah acara talk show. Sita mulai memperkenalkan dirinya. Tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa, lalu ia akan ikut dikubur bersama orang itu untuk melihat sendiri apakah siksa kubur ada atau tidak. Tetapi ternyata setelah dikubur selama 12 jam bersama mayat orang yang paling berdosa, ia tak kunjung melihat siksa kubur itu, yang berarti selama ini agama itu tidak nyata. Pernyataan tersebut tentu menuai banyak kontroversi dari banyak orang. Ketika Sita akan menunjukkan hasil rekaman kemarin, tiba-tiba videonya mendadak hitam, hanya terlihat gundukan tanah saja. Sita merasa ada yang salah, lalu ia mendatangi petugas TV yang ada di belakang, tetapi ternyata tidak. Rekaman yang diputar itu memanglah milik Sita. Ternyata flashdisk yang sebenarnya sudah ditukar oleh Adil dengan flashdisk yang lain. Adil tidak mau Sita membuat masalah dan tidak mau merekam kuburan itu ditonton banyak orang karena akan menjadi kontroversi. Sita tentu geram dengan Adil yang menggagalkan usahanya selama ini. Mereka pun saat itu berdebat. Adil kemudian menyalahkan Sita atas kematian kedua orang tua mereka. Andai saja Sita tidak melaporkan maling itu kepada bapak dan ibu, pasti orang tua mereka masih hidup sampai sekarang. Sita pun marah balik kepada Adil. Mengapa saat dulu bukan Adil saja yang keluar dari toko menyusul maling itu? Menurut Sita, Adil tidak berguna. Selalu ia yang bertindak. Sita merasa Adil tidak pernah ada untuknya. Sita pun bersedih memandangi foto orang tuanya sampai tertidur. Namun tak lama ia mendengar suara Pak Wahyu memanggil-manggil namanya. Sita bergegas menuju ke kamar Pak Wahyu. Di sana ia melihat penampakan hantu. Lalu Ibu Nani menghampiri Sita. Ibu Nani pun melaporkan jika suaminya tengah berselingkuh. Ternyata benar Pak Pandi tengah berselingkuh dengan Suster Leni. Bu Nani marah besar sampai-sampai tidak mau disentuh oleh Pak Pandi. Untuk sementara waktu, Suster meminta Pak Pandi dan Bu Nani berpisah ranjang sampai keadaan menjadi tenang. Pak Pandi tidak mau berpisah karena istrinya adalah orang yang ceroboh. Tetapi Sita tetap memaksa karena mereka untuk berpisah sementara waktu. Saat sendirian, Ibu Nani seketika ngompol ditambah muntah-muntah karena terlalu merasa bersedih. Kemudian ia pun mencoba mencuci baju di ruangan laundry. Namun Bu Nani lupa jika cincin kawinnya yang ada di dalam saku baju dan hendak dicuci. Akhirnya Bu Nani masuk ke dalam mesin cuci untuk mencari cincinnya. Ternyata benar saja Bu Nani ini sangat ceroboh. Dia malah menekan tombol putar pada mesin cucinya. Alhasil badan Bu Nani diputar-putar sangat kencang oleh mesin cuci itu. Wah, gimana kelanjutannya? Tetap di akun Siti Rahma Vivi hanya di Snack Video.